bagaimana kesehatan di saluran cerna yang sangat berperan dalam tumbuh kembang anak. Jadi kalau kita lihat suatu saluran cerna itu mirip sebuah tabung ya, ada buka di atas, buka juga di bawah. Jadi memang karena perannya untuk masukkan dari makanan, minuman ya, vitamin dan sebagainya, obat-obatan yang melalui saluran cerna. Jadi untuk mengolah, terutama untuk menggerakkan makanan dari atas ke bawah, sampai kemudian fungsi melepas ampasnya. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu, karena tabung saluran cerna itu juga sangat kompleks, dia berinteraksi dengan lingkungan, dan berfungsi sebagai pertahanan ya. Pertahanan fisik, pertahanan kimiawi, maupun pertahanan imunologis, yaitu kekebalan melawan virus, bakteri, melawan benda asing yang berupa racun dan yang bisa menimbulkan penyakit. Jadi saluran cerna ini sangat penting, kompleks untuk secara positif tumbuh kembang maupun juga mencegah kejadian penyakit. Nah, saya kira kita tidak meragukan lagi bahwa kita harus memelihara saluran cerna ini, karena juga ada beberapa hal terkait dengan gut-brain axis ya. Jadi ini sangat erat kaitan dengan otak, dengan fungsi-fungsi psikologis. Jadi ini juga yang tidak kelihatan dari saluran cerna ini juga bisa mempengaruhi kesehatan kita. Kalau kita lihat penampang saluran cerna, ya sesuai fungsinya, maka di paling berdekatan dengan bahan yang masuk ke dalam saluran cerna itu, maka di sini ada banyak epitel ya, epitel yang juga permukaannya berkelok-kelok. Artinya siap untuk memperluas kontak dengan lingkungan, yakni untuk menyerap makanan. Ya, ini memang didesain seperti itu oleh Tuhan supaya sangat berlimpah ya kemampuannya untuk menyerap makanan. Tetapi juga untuk pertahanan. Jadi epitel ini kita lihat nanti sangat rapat supaya tidak mudah dimasuki. Tetapi yang dibutuhkan juga difasilitasi supaya masuk. Nutrien, vitamin, bahan makanan yang penting, air dan sebagainya nanti dimudahkan untuk masuk. Di bawahnya ini ada lamina propria yang menopang, yang mendukung supaya ini bisa berfungsi secara leluasa ya, epitel-epitel tadi. Nah, lalu di belakang lagi ada muscularis mucosa, ini fungsi untuk mengontraksikan kelenjar supaya ada kelenjar-kelenjar yang membantu pencernaan makanan. Di bawahnya lagi ada plexus mucosal ya, Meissner's namanya, ini juga banyak fungsi-fungsi syaraf di sini, neurohormonal juga. Nah, lalu yang menarik ada otot melingkar maupun otot memanjang, otot sirkuler maupun longitudinal. Ini tentu saja berkenaan dengan pencernaan kita, ada gerakan peristaltik dan retroperistaltik. Nah, ini sangat diatur ya, ketika misalnya saya makan makanan yang basi, kena Staphylococcus aureus, lalu keluarlah racun, maka dalam 3 jam saya akan mengalami keringat dingin, akan perutnya sakit sekali, akan karena apa? Karena ini kontraksi. Otot-otot ini kontraksi berusaha untuk membuang racun tadi. Nah, kalau kontraksi peristaltik tadi terhambat karena tidak cepat ya, karena makanan padat di bawah, tidak cepat untuk bisa mengeluarkan, maka ada retroperistaltik. Jadi balik kita muntah. Sehingga kalau saya keracunan yang beberapa kali terjadi, maka gerakan
peristaltik yang didorong oleh saraf parasimpatik namanya, itu akan menyebabkan gerakan usus yang kemudian juga ke arah bawah maupun ke atas, yaitu muntah-muntah. Nah, setelah semuanya keluar, lalu biasanya cairan ke bawah yang keluar, yang ke atas juga muntahan, nah baru ini tenang ya. Kalau sudah bisa mengeluarkan racunnya, nah, dia juga mempunyai saraf di sini yang bisa mendeteksi bahan kimianya sudah hilang, lalu tenang. Nah, kenapa terasa sakit? Karena di paling pinggir ini ya, ini banyak saraf yang bisa merasakan nyeri. Ini sensor yang merasakan nyeri. Jadi kalau ototnya banyak bergerak, ini sering teregang lapisan di paling luar ini, peritoneal ini, maka mengandung banyak saraf yang memberikan sensasi nyeri. Jadi inilah yang terjadi, struktur saluran cerna dengan regulasi sistem syaraf, otot, dan hormonal yang mengatur penyerapan nutrien. Demikian juga karena banyak otot ini bisa mengatur peristaltik untuk mengeluarkan isi dari usus kita ini supaya racunnya cepat keluar, kalau perlu juga balik ke atas muntah ya, tidak hanya ke bawah. Nah, demikianlah desain dari saluran cerna kita, tidak hanya untuk menyerap makanan, mengeluarkan ampas, menangkap makanan, menggerakkan ya, supaya pada tempat yang sesuai untuk penyerapan, apakah itu menyerap air, apakah itu untuk mengeluarkan kotoran, ya, ampas, apakah itu mengolah lemak, menyimpan dengan empedu dan sebagainya, apakah itu mengeluarkan enzim yang dibutuhkan untuk mencerna makanan, semuanya sudah diatur dengan sangat baik di dalam saluran cerna kita, dan yang penting juga pertahanan dari infeksi, pertahanan dari racun, pertahanan dari bahan-bahan kimia yang ataupun fisik yang akan bisa mengancam kesehatan kita. Kalau kita cermati lagi lebih dekat, inilah tadi yang berkelok-kelok tadi, terdiri dari sel-sel yang sangat rapat, kemudian ada mikrofili atau brush bodies, ini juga untuk menggerak-gerakkan, ini bisa bergerak ya, menggerakkan nutrien, menggerak-gerakkan bahan makanan ya, sesuai dengan mengatur ya, sesuai dengan nanti tujuannya untuk menyerap. Ini menyerap, ini bisa ada yang keluar, ada yang masuk, tanpa kita harus memikirkan ya, semuanya sudah otomatis. Dan ini juga sangat rapat. Antar sel ini sangat rapat, tidak sembarangan bisa masuk. Air saja tidak bisa masuk kalau tidak dikehendaki oleh usus ini. Nah, ini juga ada membran-membran yang mengatur semuanya, yang tight junction ini sangat rapat. Nah, di bawah juga bagaimana kemudian peran-peran syaraf yang dan juga bahan-bahan kimia, neurohormonal yang kemudian juga mengatur ini semua, pengeluaran dan pemasukan bahan-bahan nutrien yang kita butuhkan. Nah, ini ada sel enterosit yang juga butuh makanan, nanti butuh energi dan sebagainya, diatur juga. Ini ada krip, ya, yang dimana ini sumber penggantian epitel terletak di sini. Sumber penggantian semuanya ini ada di krip ini. Nah, yang penting lagi adalah bahwa di lumen atau di lubang ini ya, lubang saluran ini, itu tinggal bakteri-bakteri yang kemudian berperan sangat penting dalam hidup kita, sehingga dianggap sebagai organ tersendiri. Organ tambahan itu isinya adalah bakteri-bakteri yang secara genetik maka materi genetiknya itu lebih banyak mungkin dari apa yang kita miliki dalam kromosom kita. Jadi ini menjadi berperan sangat penting yang kita namakan mikrobiota atau mikrobiom ya, yang tentu saja harus bisa berdamai dengan saluran cerna yang sesuai kebutuhan. Maka dinamakan simbiosis mutualistik ya. Dinamakan bakteri-bakteri itu komensal, hidup bersama dengan manusia. Nah, karena apa ya? Karena
kita membutuhkan untuk menghasilkan vitamin, menghasilkan seperti short chain fatty acid, ya, asam lemak rantai pendek, semuanya itu kita butuhkan yang kita tidak bisa membuat sendiri. Nah, mengapa bakteri-bakteri itu kerasan? Karena dia mendapatkan lingkungan yang stabil, lingkungan yang mencukupi kehidupan dari bakteri-bakteri komensal tadi. Nah, ternyata ini juga mendukung sistem imun seluler, sistem kekebalan kita melawan bahan yang bisa menyerang kita seperti bakteri, virus, cacing, dan sebagainya, yang untuk pertahanan kesehatan diri kita. Demikian juga menghasilkan barrier kimiawi. Nah, kita juga mempunyai selaput lendir, ya, selaput lendir di atas brush bodies atau mikrofili ini, maka ini juga pertahanan yang tentunya bakteri komensal merasa nyaman adanya selaput lendir, tetapi bakteri yang menyebabkan penyakit yang kita namakan patogen akan terhambat, ya, karena dia tidak, habitatnya tidak di dalam usus, tetapi dia membutuhkan sesuatu untuk kehidupan bakteri patogen tadi dari manusia. Nah, kita juga mempunyai barrier fisik kerapatan sel-sel yang kemudian tidak mudah dimasuki oleh bakteri-bakteri patogen tadi. Kalau komensal, ya, dia tidak perlu masuk, sudah cukup hidupnya. Nah, jadi ini bagaimana bakteri-bakteri komensal tadi memberikan kepada kita nutrien yang bisa diabsorpsi, menghasilkan juga metabolit oleh komensal bakteri ini untuk memberikan energi, untuk memberikan vitamin atau esensial, ya, bahan-bahan esensial bagi tubuh kita, dan juga untuk membantu imun respon sebenarnya dari tubuh kita yang bisa menghasilkan cytokine, itu semacam sel-sel yang semacam molekul, ya, dihasilkan oleh sel-sel kita untuk bertahan. Kemudian juga menopang struktur usus. Jadi ini banyak manfaatnya. Sementara kita memberikan kepada bakteri komensal nutrien dan lingkungan yang stabil bagi hidup mereka. Nah, tentu bakteri komensal ini akan bereaksi, berinteraksi dengan penyebab penyakit, bakteri atau virus yang menyebabkan penyakit. Ada beberapa cara untuk melawan, karena ini patogen ini juga bisa menyaingi, ya, kebutuhan bakteri komensal ini, bisa mengganggu juga, sehingga dia memberikan perlawanan. Ini sudah diatur dari jutaan tahun, ya, maka ini memang namanya komensal, namanya juga simbiosis mutualistik dengan manusia, maka dia otomatis juga menjadi pihak kita untuk melawan patogen. Nah, tidak selalu dia menang, ya, tidak selalu dia menang. Ada kalanya dia terdesak, manusia juga akan ikut terluka, terdesak oleh patogen ini, ya, terganggu, paling tidak terganggu, karena komensalnya ini yang sahabat-sahabat kita, bakteri sahabat kita atau bagian dari diri kita, ya, prajurit-prajurit kita ini dibunuh misalnya, atau didesak, sehingga patogen bakteri-bakteri yang kurang menguntungkan itu menjadi banyak hidup di dalam usus kita. Nah, kalau sudah begitu, maka kita mengalami banyak permasalahan, tidak hanya di saluran cerna, tetapi juga kemana-mana, ke jantung, ke otak. Ya, ini sudah menjadi tidak sehat lagi. Kita menjadi gemuk, ya, obesitas, kemudian kita mengalami stroke, organ-organ yang tadinya sehat, kemasukan oleh patogen yang merusak bakteri pertahanan itu, nah akhirnya tubuh kita digerogoti oleh patogen tadi. Belum virus yang menyebabkan diare dan sebagainya itu langsung, ya, secara langsung menyebabkan penyakit seperti rotavirus. Kalau normal-normal saja komensal ini bisa mengatasi, tapi begitu kita lemah secara keseluruhan, ya, bahan makanan tidak pas dan sebagainya, ada
infeksi bersama-sama dengan kuman yang lain, maka tentu saja kalau dikeroyok komensal ini juga bisa terdesak. Nah, inilah yang kita butuhkan dari bakteri-bakteri tersebut, ya. Dia juga mengolah serat, dia juga mengolah dari asam amino esensial yang dia butuhkan juga sebenarnya untuk metabolisme dari bakteri-bakteri tadi, mikrobiota, yang kemudian menghasilkan apa yang kita butuhkan, seperti asam lemak rantai pendek, ini untuk neurohormonal, metabolit triptofan, vitamin esensial, asam fenolat, asam empedu, dan poliamin. Semuanya ini kita butuhkan untuk fungsi saraf, untuk fungsi seluler, ya, pertumbuhan sel kita, sehingga ini sangat penting untuk tumbuh kembang pada anak-anak. Karena secara langsung fisik maupun fisiologis berpengaruh terhadap kebutuhan dari anak-anak tadi. Sebagai sumber energi, sebagai barrier epitel sehingga tidak mudah terserang oleh penyakit yang menyebabkan diare atau yang bisa memasuki barrier usus dan menyebabkan penyakit yang sistemik seperti typhoid, ya, tipes, dan lain-lain, yang penyakit yang sumbernya masuk dari saluran cerna. Demikian juga meregulasi leukosit, meregulasi prajurit-prajurit dalam sel-sel darah kita. Nah, ini yang sedang diteliti dan kemungkinan juga bisa dipastikan ternyata bahwa mikrobiota itu mengatur persepsi kita tentang siang dan malam, ya. Jadi clock function seperti jam gitu, ya, siang dan malam. Oleh karena itu kalau tidak sehat mikrobiota di usus tadi, maka ya kita rasanya mau tidur terus, paling enak itu kan tidur, ya, seperti malam terus gitu. Atau malam justru malah nggak bisa tidur, insomnia. Ini juga bisa terjadi karena kekacauan dalam host clock function. Nah, ini produk-produk yang sangat penting yang dihasilkan melalui metabolisme oleh mikrobiota tadi, oleh sahabat-sahabat kita, komensal, bakteri komensal terutama di usus kita, tapi juga bisa saja di mulut, bisa juga di tempat-tempat yang lain, di kulit juga bisa. Tapi yang sangat banyak diteliti, sangat diketahui perannya adalah yang mikrobiota yang ada di dalam usus, dalam gut. Pertumbuhan, perkembangan pada bayi di sistem saluran cerna ini memang baru dikatakan mature setelah umur 6 bulan. Oleh karena itu perlindungan harus diberikan. Kenapa ASI eksklusif diberikan sampai 6 bulan? Karena memang masih lemah sekali sebelum sebelum 6 bulan. Sehingga kalau dengan air susu sapi itu kadang-kadang kita tidak care dengan higienenya, malah bisa terinfeksi, pertahanannya juga tidak ada di susu sapi. Sementara kalau ASI mengandung juga kekebalan, ya, sistem kekebalan mengandung juga antibodi yang berasal dari ibu. Sehingga ini sangat penting ASI eksklusif. Sementara setelah 6 bulan maka sudah mulai enzim-enzim berkembang, oleh karena itu makanan sudah mulai berangsur-angsur juga seperti orang dewasa, lalu empedu mulai bisa aktif, sehingga makanannya juga makin lama makin bisa makan yang bersifat lemak, kemudian juga makanan yang tidak hanya yang lembut, tapi juga agak keras. Dia juga mungkin setelah 6 bulan juga giginya sudah mulai berfungsi. Oleh karena itu, pada umur-umur ini kita harus memberikan makanan yang beragam untuk memaintain mikrobiota yang ada tadi, teman kita, bakteri-bakteri komensal yang ada di saluran cerna. Kita juga harus memperhatikan karena ada faktor genetik, alergi-alergi
makanan, terutama terhadap susu. Sapi ini juga lactose intolerance. Ini juga bisa terjadi menyebabkan diare dan dia tidak bisa minum susu sehingga kemungkinan akan mengalami gangguan nutrien, tidak cukup bahan makanannya. Nah, dengan adanya mikrobiota yang sehat, maka sebenarnya alergi ini bisa diatasi atau dicegah. Nah, kita tetap bagaimanapun harus mencegah supaya tidak terjadi infeksi di saluran cerna oleh karena higiene yang kurang baik. Jadi ini kira-kira saluran cerna kita ini di samping fungsi pertahanan, fungsi kekebalan, fungsi fisiologis dari bahan-bahan kimia yang dihasilkan oleh diri kita sendiri maupun oleh mikrobiota usus, maka ini akan bekerja sama dengan fungsi metabolis pencernaan kita yang bisa mencegah penyakit atau kalau gagal terjadilah penyakit. Tentu saja semuanya dipengaruhi oleh pola makan, diet, pola pencemaran di lingkungan, adanya pestisida, adanya bahan-bahan kimia yang merusak metabolisme kita, dan juga ada faktor genetik. Faktor genetik, ada juga tempat tinggal ya, semuanya ini akan bisa mengacaukan kehidupan mikrobiota dan pada gilirannya juga mempengaruhi kemampuan kita untuk mempertahankan diri dari penyakit atau malah kita kemudian dikalahkan oleh penyakit. Nah, inilah perkembangan dari mikrobiota di dalam saluran cerna kita. Ini juga mulai dari kehamilan, tentu ibu yang sangat berperan, pola dari mikrobiota ibu juga bisa berpengaruh. Tentu saja saluran cernanya masih belum aktif ya. Nah, begitu lahir baru saluran cerna mulai aktif. Kalau lahirnya sesar, bedah sesar itu juga berbeda nanti yang masuk ke dalam saluran cernanya. Tentu saja akan lebih baik kalau persalinannya itu persalinan normal ya melalui vagina, per vaginam. Nah, faktor-faktor umur kehamilan pada waktu dia lahir ini juga sangat penting terhadap pola mikrobiota saluran cerna yang tentu saja akan bisa mencegah atau menimbulkan risiko penyakit-penyakit pada bayi dan anak. Nah, demikian juga yang perlu diperhatikan bahwa breast milk, air susu ibu tentu lebih baik dari formula. Lokasi kita di perkotaan yang penuh pencemaran ini juga akan berbeda kalau lokasi kita di pedesaan yang pencemarannya juga ada tapi berbeda ya. Bagaimana faktor-faktor higiene di keluarga ya, interaksi dengan tubuh anak, terutama juga kalau anak itu sering mendapatkan antibiotik, pola makan yang tidak menguntungkan ya bagi anak sendiri maupun bagi mikrobiota ini juga akan bisa terpengaruh, dan bagaimana juga makanan pendamping ASI, penyapian ya ketika disapi. Jadi ini semuanya akan berpengaruh mikrobiota itu dan juga akan mempengaruhi pertahanan dari saluran cerna. Sesuatu hal yang sebenarnya preventable yang bisa kita cegah yang sangat berpengaruh terhadap saluran cerna adalah yang kita namakan dysbiosis. Ketika kita banyak menyantap makanan yang buruk, banyak terinfeksi oleh bakteri atau virus yang buruk ya, bahkan COVID juga bisa mengenai saluran cerna. Dan itu bisa kena berkali-kali oleh COVID ya. Toksin, racun yang buruk, termasuk di dalamnya antibiotik yang akan merusak sistem saluran cerna kita, terutama juga mikrobiota yang ada di saluran cerna kita. Dan tentunya kalau ini lebih besar daripada makanan yang baik, ya bakteri yang menguntungkan dan juga nutrien yang
sehat yang diperlukan oleh tubuh kita, maka tentu akan terjadi dysbiosis. Ketidakseimbangan di mana didominasi oleh hal-hal yang serba buruk tadi. Nah, kalau simbiosis, maka bakteri-bakteri itu nyaman dan kita juga dibantu dengan produksi energi tadi, produksi asam-asam lemak berantai pendek yang sangat bermanfaat, asam fenolat, poliamin dan sebagainya yang semuanya akan menopang integritas dari saluran cerna. Dan kalau pada anak-anak maka dia akan damai-damai saja, tumbuh kembangnya sehat. Tapi kalau terjadi dysbiosis di mana bakteri yang buruk, makanan yang buruk, toksin, ini akan mendominasi, akan mengacaukan juga pertahanan kita. Ini DC ini adalah dendritic cells yang akan memicu reaksi imunologis, terjadilah peradangan, inflamasi. Inflamasi berkelanjutan bukan tidak mungkin juga akan berlanjut menjadi kanker. Nah, kalau kanker ini juga berinteraksi dengan saluran cerna yang normal menambah beratnya dysbiosis, apalagi pengobatan yang harus diberikan pada penderita kanker. Nah, inilah maka terjadi suatu, kalau sudah dysbiosis akan terjadi snowball, kita akan semakin sulit untuk mengatasi kesehatan-kesehatan, penyakit-penyakit yang terkait dengan kekacauan mikrobiota, dengan rusaknya saluran cerna kita. Dengan dysbiosis ini, maka selama ini yang bakteri-bakteri kita yang kita anggap komensal, sahabat, prajurit-prajurit kita ya, anak buah kita yang bagian dari diri kita, maka terutama didominasi oleh Lactobacilli dan Bifidobacteria. Tapi begitu terjadi dysbiosis, ini terdesak. Ada banyak bakteri lain, Candida, Klebsiella, Streptococcus proteus, E. coli yang jahat, ya, E. coli yang buruk, lalu Aspergillus, Peptococcus, Staphylococcus, dan sebagainya. Ini semuanya menjadi bakteri yang dominan, yang mendesak bakteri yang baik ini. Inilah kemudian kita digerogoti kondisi yang namanya dysbiosis tadi, yang kemudian terjadi berbagai macam-macam dampak. Kalau kita masih bisa mengimbangi, mungkin salah satu dampaknya adalah sulit makan, atau malah tidak bisa mengerem makan. Ya, terjadilah obesitas dengan segala macam konsekuensinya, penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, inilah dampak ketika bakteri yang baik di saluran cerna terdesak oleh kemudian bakteri-bakteri yang jahat yang juga mempengaruhi daya tahan saluran cerna kita. Ini beberapa hal, mengapa terjadi dysbiosis yang berdampak tadi kepada terdesaknya mikrobiota yang menguntungkan yang kita butuhkan, karena ada cacing. Oleh karena itu dulu ada pemberian obat cacing secara periodik ya. Sekarang sudah mungkin dihitung lagi untung ruginya ya, obat cacing juga bisa mengganggu kesehatan. Tapi kalau memang terbukti ada banyak cacing ya harus diberikan. Radang usus ya, inflamasi, adanya infeksi akut atau kronik. Sering memakai pencahar, urus-urus. Nah, ini juga tidak baik. Mendapatkan kemo pada penderita kanker, mendapatkan antivirus, pemeriksaan isotop, terapi hormon, ini juga tidak menguntungkan. Pengobatan antibiotik yang tidak terkendali juga menyebabkan dysbiosis. Lalu ketika kita lebih besar lagi mungkin menderita diabetes tipe 1 pada anak-anak, tapi juga pada orang dewasa yang sebagian besar diabetesnya adalah type 2, diabetes tipe 2, ini juga akan mengacaukan mikrobiota usus. Sehingga di samping dysbiosis sendiri menyebabkan diabetes juga bisa mengacaukan mikrobiota usus ini. Terjadilah kanker, sakit liver, pankreas,
dan sebagainya. Ini pada orang dewasa. Nah, akibatnya apa kalau terjadi dysbiosis? Ini campuran dewasa dan anak ya. Anak-anak sering alergi dan juga asma ya. Lalu pada orang dewasa bisa menjadi kanker, penyakit liver, sindroma metabolik yang kemudian cenderung akan menjadi diabetes ya. Hipertensi, multiple sclerosis, Alzheimer, penuaan dini, penyakit autoimun dan sebagainya, obesitas, kegemukan, diabetes. Dan inilah bahaya-bahaya dari dysbiosis, gangguan bakteri komensal tadi, yang terdesak tadi, yang juga akan melalui saluran cerna, kita akan menderita berbagai penyakit secara sistem. Nah, pada anak-anak, dysbiosis ibu yang hamil, kemudian ini juga berpengaruh. Ketika bayi terkena oleh efek dysbiosis ibu, ya, kekacauan metabolisme, kekurangan bahan-bahan yang menguntungkan untuk tumbuh kembang pada usia janin tadi, maka gampang sekali terjadi bayi prematur, ekstrim prematuritis, lalu ada ini bronchopulmonary dysplasia, gangguan pernapasan ya, tidak bisa bernapas normal ya karena rusak paru-paru dan saluran napasnya. Nah, akibatnya apa ya? Biasanya ini tidak lama hidupnya, apalagi dikombinasi dengan prematuritas. Lalu terjadi juga dampak postnatal growth retardation, gangguan pertumbuhan yang terhambat setelah anak lahir. Inilah dampak dysbiosis ibu terhadap bayi. Sehingga ibu hamil harus mencermati efek dari dysbiosis ini yang sangat penting pada bayi. Sehingga makanan yang seimbang. Ya, dan kalau perlu juga harus mungkin mengkonsumsi probiotik, prebiotik untuk mengobati dysbiosis ini. Jangan terlalu banyak antibiotik. Jangan terlalu banyak tadi hormon atau pemakaian pencahar dan sebagainya. Ini sekali lagi menggambarkan bagaimana bakteri yang baik tadi, bakteri yang hijau ini, bakteri-bakteri yang baik, yang berada, berinteraksi dengan lapisan epitel, ya, lapisan epitel, maka dia akan melawan patogen viral, akan menghambat perlengketan virus, dan juga akan bisa mempertahankan, memberikan energi dan sebagainya tadi. Tentu dia akan juga berinteraksi dengan senyawa antimikroba yang dia juga bisa diganggu. Kalau dia diganggu, maka akhirnya pertahanan terhadap virus, bakteri, terhadap toksin itu menjadi lebih lemah. Maka bisa juga sistem kekebalan kita dipengaruhi oleh karena kerusakan dari bakteri yang baik tadi. Akibatnya dendritic cell akan juga memicu timbulnya inflamasi, akan lebih reaktif ya, dan bisa jadi banyak kekebalan. Oleh karena itu kita membutuhkan ya upaya-upaya supaya melalui sistem pencernaan itu akan mendapatkan kinerja kekebalan supaya tidak mudah sakit. Ya. Kita juga mengharapkan akan memperbaiki nafsu makan, mencegah eksema dan asma. Ini juga dari efek dari probiotik ya. Mencegah infeksi rotavirus. Jadi kalau kita lihat 70% dari diare yang harus opname itu disebabkan oleh rotavirus. Penyebab utama diare. Lalu kita meningkatkan penyerapan nutrien yang berasal dari susu sehingga bisa tumbuh kembangnya lebih baik, membantu mengatasi intoleransi terhadap laktosa, dan memang anak ini setelah diberi probiotik maka
lebih baik ya, lebih mudah makannya dan sebagainya. Jadi anak yang berumur 5 tahun pun ternyata juga bisa menghadapi persoalan dengan sebelum terjadi disbiosis ya, mungkin ada efek yang bisa berpengaruh terhadap terdesaknya bakteri-bakteri yang komensal. Nah, jadi untuk mengatasi disbiosis tentu kita membutuhkan beberapa upaya untuk menormalkan tadi bakteri-bakteri yang baik tadi, yang bagian dari pertahanan kita. Salah satunya misalnya ada inhibitor sintetik enzim dari bakteri. Ya, bakteri yang jahat mengeluarkan enzim, itu kita blok dengan inhibitor. Ini yang mutakhir, yang sedang berkembang. Tetapi yang sudah lama teruji adalah pemberian probiotik. Pemberian probiotik akan bisa mengatasi disbiosis, tetapi juga ada nanti postbiotik, ada juga yang sudah teruji prebiotik, ya. Probiotik, prebiotik. Jadi ini yang sudah teruji prebiotik dan probiotik yang bisa mengatasi disbiosis, sementara yang sedang dikembangkan adalah inhibitor sintetik enzim bakteri yang sedang dalam clinical trial dan sebagainya, masih membutuhkan proses tetapi cukup menjanjikan. Sehingga 3 hal inilah untungnya kita sebelum nanti kalau terpaksa harus ada fecal transplant ya, jadi fesesnya orang sehat dimasukkan ke dalam saluran cerna kita. Nah, ini juga sudah terbukti dari clinical trial bisa mengatasi disbiosis yang berat. Tapi kalau kita bisa atasi dengan probiotik, mungkin prebiotik atau kombinasi keduanya ini ada, bisa dibeli. Probiotik yang bagus juga sudah cukup memadai mungkin untuk disbiosis, maka kita akan bisa mengatasi gangguan cerna pada anak-anak terutama, tetapi juga sebenarnya pada dewasa yang mengalami gangguan diabetes, yang mengalami gangguan hipertensi termasuk ya, atau yang mengalami gangguan pencernaan sendiri. Terima kasih.